بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين معاشر المسلمين والmuslimat azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan dari karunia nikmat yang senantiasa Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat wal afiyah, sehingga seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jadikan lil taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala fi talabil ilmi, yani talabul ilmi syar'i. Kita jadikan seluruh kenikmatan yang Allah berikan dengan melaksanakan ibadah, dengan menuntut ilmu syar'i. Dan kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih melanjutkan membahas kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Salih Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullah, yang mana kitab ini menjelaskan tentang metode beragama atau yang disebut dengan manhaj, dan juga akidah-akidah, keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Pertemuan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan, kita masuk kepada bab yang baru, yaitu sebuah bab wa min akhlaqis salafis salih ahli sunnati wal jamaah. Masuk kepada akhlaknya para salafus salih, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana akhlak mereka salafus salih di dalam keseharian mereka, di dalam beramal, di dalam memiliki ilmu. Ini kita akan kaji pada kesempatan yang berbahagia ini.
Al-mu'alif hafizahullahu ta'ala menjelaskan wa min akhlaqis salafis salih ikhlasuhum fil ilmi wal amal wal khawfu minar riya. Bagian daripada akhlak salafus salih yang pertama adalah ikhlas di dalam berilmu dan juga beramal, serta takut kepada perbuatan riya. Jamaah sekalian rahimakumullah, akhlak salafus saleh senantiasa yaitu ikhlas di dalam berilmu. Maksud di dalam berilmu, kita harus mengikhlaskan kita mencari ilmu, menuntut ilmu, kita dituntut untuk kita ikhlas karena Allah. Kerana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjelaskan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Kita menuntut ilmu pada hari ini, niatnya apa? Maka kita dibutuhkan untuk niat ikhlas sebagaimana akhlak para salafus saleh. Ketika kita mendapatkan ilmu, kita dibebankan syariat di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah, kita harus ikhlas menerima beban syariat yang Allah telah bebankan. Dan juga beramal, salah satu akhlak para salafus saleh, mereka beramal tidak menyelisihi dari amalannya, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Nah jamaah sekalian, ketika kita sudah berilmu, lalu kita diperintahkan untuk beramal. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan di dalam kitab sahih beliau, yang beliau memberikan bab al-ilmu qabla al-qaul wal-amal, mendahulukan ilmu sebelum beramal. Makanya wa min akhlaqis salafus salih al-awwal ikhlasuhum fil ilmi. Yang pertama adalah ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, mencari ilmu, itu yang dituntut pertama kali. Jadi ilmu terlebih dahulu dia cari, dia gapai, maka setelah itu dia berilmu, dia mengamalkan apa yang dia dapati dari ilmu yang dia cari. Nah, ketika kita beramal, kita diperintahkan untuk menjauhkan dari perbuatan bid'ah dan juga perbuatan syirik. Kerana akhlak salafus saleh, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka beramal tentu yang mengikuti sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ajarkan, contohkan. Jangan sampai dia menyelisihi daripada amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, yang beliau sabdakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia beramal yang tidak kami perintah, kata Nabi SAW, amalan tersebut tidak ada perintah, tidak ada contohnya, maka amalan tersebut yang dilakukan oleh anak Adam fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Kerana amalannya tidak sesuai dengan perintah dan contoh dari Nabi SAW. Dan pada saat kita beramal, kita diperintahkan untuk, yakni ada dua rukun di dalamnya ketika kita beramal. Yang pertama adalah ikhlas, tentunya yang kedua adalah sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Hal ini pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ruknal amali mutaqabbil
la budda an yakuna khalisan lillahi azza wa jalla wa sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata beliau? Beliau mengatakan rukun syarat amalan ibadah yang akan diterima, yang pertama beliau katakan khalisan lillahi azza wa jalla, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wassawaban ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariat apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan tersebut kalau dia berada di dua rukun tersebut, maka amalan tersebut akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas, pada saat dia memiliki ilmu, dia dituntut ikhlas untuk beramal. Yang kedua, wa min akhlaqis salafus salih, akhlak para salaf, mereka ketika beramal mereka tidak pernah menyelisihi dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak salafus salih yang kita mencontoh mereka dari akhlak, dari perbuatan mereka. Kerana para sahabat ini, mereka ditarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentarbiyah mereka para sahabat agar mereka beramal tidak menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min akhlaqis salafus salih, termasuk bagian daripada akhlak salaf mereka, wal khawfu minar riya, mereka takut terhadap perbuatan riya. Perbuatan riya itu adalah kita beramal ingin dilihat oleh manusia. Perbuatan riya yang kita beramal ingin dipuji oleh manusia. Dan beberapa teman-temannya di antara riya ada sum'ah, kita beramal soleh ingin didengar oleh manusia. Dan juga ada teman-temannya, yaitu ujub, bangga diri terhadap amalannya. Dan ini yang akan merusak amalan seseorang. Tidak sebagaimana akhlak para salafus salih yang mereka ikhlas di dalam berilmu, di dalam beramal, dan juga takut terhadap perbuatan riya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tuntut agar kita mengikhlaskan di dalam beragama, Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar pada ayat ketiga, ala lillahi ad-dinul khalis, ingatlah hanya milik Allah agama yang murni, yaitu terbebas daripada kesyirikan. Bahwa agama Allah tidak boleh dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah. Tidak boleh kita mencampur adukan agama yang hak ini, agama Allah tabaraka wa ta'ala, tidak boleh dicampur adukan dengan kesyirikan, dengan perbuatan bid'ah, dan juga perbuatan-perbuatan yang menyelisihi daripada syariat apa yang telah disyariatkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Ini akhlak para salafus salih ketika mereka ikhlas di dalam berilmu, di dalam beramal, lalu takut terhadap perbuatan riya. Yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, pada saat kita beramal saleh, kita mengambil ilmu, maka ilmu yang akan kita tuntut, yang kita cari, kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kerana Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Dan siapa yang mengambil keduanya, Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Kerana hal tersebut telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Hakim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamasaktum bihima. Tidaklah aku meninggalkan dua perkara kepada kalian. Lan tadillu ma tamasaktum bihima, yang kalian tidak akan pernah tersesat apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kitab Allah wa sunnata rasulih, berpegang kepada Al-Quran dan juga berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Maka ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita tuntut, yang kita cari, jadi berdasarkan dua sumber, yaitu dari Al-Quran dan juga dari sunnah. Dan juga kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada, yaitu manhaj para sahabat yang disebut dengan salafus salih. Sebagaimana kita menteladani akhlak mereka, akhlak dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut wa tabi'in, bagaimana akhlak mereka, kita mencontoh dan kita mengikuti, karena para sahabat ini ditarbiyah langsung oleh Nabi. Mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita pun patut untuk mengikuti teladan mereka. Yang kedua, al-mu'arif Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari mengatakan, wa min akhlaqis salafus salih ta'zimuhum li hurumatillahi ta'ala, mengagungkan, memuliakan apa yang Allah muliakan, yaitu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kita memuliakan apa yang Allah muliakan. Ketika Allah muliakan masjid, kita pun harus muliakan. Karena para sahabat ketika syariat itu turun, lalu disampaikan oleh mereka, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan satu perbuatan, yaitu satu tempat, maka para sahabat, bagian daripada akhlak mereka adalah memuliakan sebagaimana Allah muliakan. Jadi Allah memuliakan masjid, maka akhlak para salafus salih mereka memuliakan juga. Membenci dari kemungkaran, membenci dari maksiat, mereka pun sama, membenci. Di antaranya kita ada cinta kerana Allah dan juga benci kerana Allah. Wa ghairutuhum idzan tuhikat hurumatuhu jalla wa ala. Dan juga kita cemburu ketika larangan-larangan Allah yaitu dilanggar, dilakukan oleh mereka. Sebagaimana kita pun cemburu ketika ada melihat saudara kita sama muslim melakukan kemungkaran, melakukan dosa dan maksiat, kita cemburu. Hendaknya kita harus menasihati orang yang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Wa nusratu dinillahi wa syar'ihi, dan menolong agama Allah dan syariat-syariatnya. Bagaimana cara kita menolong agama Allah dan syariat-syariatnya? Para ulama ketika mereka menjelaskan yang dimaksudkan menolong agama Allah dan syariatnya, kita menjalankan syariat Allah tersebut, maka itu telah menolong agama Allah dan juga menolong syariat Allah. Di antaranya sunnah-sunnah Nabi yang Rasulullah SAW perintahkan, lalu kita mengamalkannya, menegakkan sunnah tersebut, itu bagian daripada menolong agama Allah dan juga menolong syariat-syariat Allah. Jadi syariat Allah itu, kalau kita tidak amalkan, sunnah-sunnah Nabi SAW tidak kita jalankan, maka niscaya agama Allah itu akan runtuh dan syariat Allah itu akan hilang. Maka paling tidak jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan menolong agama Allah
menegakkan syariat-syariatnya, kita beragama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang ketika dia beramal saleh, mengamalkan syariat Allah namun tidak sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Nabi, atau dia mengamalkan syariat Allah ini sesuai dengan hawa nafsunya, maka sungguh akan rusak dan akan hancur agama Allah. Jadi yang dimaksudkan wa nusratu dinillahi wa syar'ihi, menolong agama Allah dan syariat-syariatnya, yang kita beramal di atas perintah Allah dan juga perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wa qasratu ta'zimihim li hurumatil muslimin wa mahabbatul khairi lahum. Wa min akhlaqis salafus salih, termasuk bagian daripada akhlak para salaf, mereka mengagungkan, memuliakan kaum muslimin dari hak-haknya, dan kita cinta kepada mereka selama mereka berbuat kebaikan. Di sini akidah akan muncul al-wala wal bara. Yang mana al-wala, kita berloyalitas kepada sesama kaum muslimin dan kita mencintai mereka, itu yang disebut dengan al-wala. Loyalitas kita tunjukkan kepada kaum muslimin, bukan kepada orang-orang kafir. Kita membantu, tolong menolong itu kepada kaum muslimin, bukan orang-orang kafir, bukan musuh-musuh Allah. Yang kita mencintai dan kita lemah lembut, tentu kita tunjukkan kepada kaum muslimin. Banyak kita memuliakan mereka, hak-hak mereka. Namun pada saat ini mereka sudah jauh dari akhlak salafus saleh. Mereka tidak memuliakan sama kaum muslimin, tidak menyukai, tidak cinta kepada mereka, melainkan mereka jauh dan menyelisihi daripada akhlak salafus saleh. Nah, semua ini jika kita mengagungkan syariat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hajj pada ayat ke-32, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya yang mengagungkan syiar Allah itu hanya timbul dari ketakwaan hati. Banyak kaum muslimin yang mereka bahkan meredupkan, mematikan syiar-syiar Allah. Di antara syiar Allah adalah kita, yaitu mendirikan masjid dan kita menjalankan salat yang 5 waktu bagi laki-laki berjamaah di masjid, yang kemudian kita isi syiar-syiar Allah di dalam masjid dengan kita bermajlis ilmu, dengan kita melaksanakan salat Jumat, melaksanakan syiar Islam. Di antaranya ada Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ini syiar-syiar Islam yang terbesar. Maka kita harus jaga, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hati kita dari ketakwaan. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, wa min akhlaqis salafus salih, bagian daripada akhlak salaf, as-sa'yu ala tarkin nifaq bihaitsu tatasawa sariratuhum ala niyatuhum fil khairi. Bagian daripada akhlak salaf, mereka meninggalkan dari sifat kemunafikan, berusaha keras untuk meninggalkan kemunafikan. Karena sifat munafik bihaitsu tatasawa sariratuhum wa alaniyatuhum fil khair, menampakkan secara lahirnya baik di hadapan kaum muslimin dan menyembunyikan keburukannya di dalam hatinya. Dan ini orang-orang munafik. Terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariatnya,
kepada para sahabat, tentu di dalamnya ada orang-orang munafik. Karena orang munafik ini bagian daripada orang-orang muslim, disampaikan dari syariat-syariat kepada mereka. Mereka menampakkan keimanan mereka di hadapan Nabi. Mereka menampakkan bahwa dirinya adalah orang-orang yang beriman. Akan tetapi di dalam hati mereka itu tidak suka dengan syariat apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang munafik. Menampakkan keimanan mereka, menampakkan kesolehan mereka, namun pada saat mereka bersendirian, mereka membenci syariat Allah. Mereka tidak mau menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Itu orang munafik. Kita berusaha untuk menjauhi dari yaitu sifat munafik. Karena sifat munafik ini adalah yang membinasakan pelakunya dan bahkan sampai mereka dimasukkan ke dalam keraknya api neraka Jahannam. Dan juga jamaah sekalian, wa min akhlaqis salafus salih, termasuk bagian daripada akhlak salafus salih, wa taklilu a'malihim fi uyunihim min haitsu kasbuhum laha, menganggap sedikit amalan yang dilakukannya. Padahal kita sudah banyak melakukan salat, padahal kita sudah banyak melakukan infak sedekah, melakukan amalan-amalan yang lain, baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Namun akhlak para salafus saleh, mereka menganggap amalan yang dilakukannya masih sedikit, masih kurang. Kenapa hal demikian harus ditampakkan, harus kita tunjukkan senantiasa agar kita terus beramal saleh, agar senantiasa kita kurang di dalam melakukan amalan saleh. Kalau kita merasa diri sudah cukup, sudah banyak melakukan amalan saleh, niscaya dia akan malas untuk melakukan amalan saleh. Maka paling tidak kita harus merasa amalan saleh yang kita lakukan ini masih sedikit. Kita butuh dengan amalan-amalan saleh yang banyak agar kita mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah yang nanti kita akan bawa di hadapan Allah tabaraka wa taala. Dan juga jamaah sekalian rahimakumullah, wa taqdimu a'malil akhirah daiman ala a'malid dunya. Para salaf, para sahabat, mereka mendahulukan amalan akhirat daripada amalan dunia. Ini akhlak para salafus saleh. Ketika mereka ada dua berhubungan antara amalan dunia dan ada amalan akhirat, maka yang didahulukan adalah amalan akhirat daripada amalan dunia. Kenapa? Karena amalan akhirat tentu amalan yang akan senantiasa tetap ada dan akan terus mendapatkan apa yang dia lakukan amalan akhirat, dia menemaninya sampai di hari kiamat. Adapun amalan dunia yang dilakukan ketika di dunia hanya sebatas di dunia saja, dia tidak mendapatkan ganjaran apa yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi mendahulukan amalan akhirat daripada amalan dunia. Wa min akhlaqis salafus salih yang lain, yang keempat, riqqatu qulubihim, hati mereka sangat lembut, wa qasratu bukaihim ala tafritihim fi haqqillahi ta'ala. Jadi akhlak para salafus salih, hati mereka lembut dan banyak menangis karena sebab melalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak menangis karena amalan-amalan yang diperintahkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah masih banyak yang kita lalaikan, masih banyak yang belum kita jalankan. Maka mereka banyak menangis. Dengan sebab itulah
kita banyak menangis dari amalan-amalan yang kita lalaikan dari hak Allah, la'allallah antarhamahum, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Menyesal atau dia menangis karena telah terlalaikan satu amalan yang telah kita lalaikan, padahal amalan tersebut adalah amalan yang sangat mulia. Semisal kita melalaikan, meninggalkan solat sunnah qabla al-fajr, kita harus apa? Harus menangis dan harus banyak-banyak melihat amalan itu adalah amalan yang sangat mulia. Itu hak yang harus kita tunaikan, namun kita dilalaikan dengan itu. Akhlak para salafus saleh, mereka menangis karena tertinggal dengan 2 rakaat sebelum salat subuh. Kita tahu pahalanya adalah dunia dan seisinya. Dan juga amalan-amalan yang lain, hendaknya kita harus mencontoh sebagaimana akhlak para salafus saleh ketika mereka meninggalkan dari hak-hak Allah. Ini sebab daripada Allah akan memberikan rahmat kepada kita kerana kita banyak menangis dengan meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qasratul i'tibar wal buka wal ihtimam bi amril maut idza ra'au janazah. Akhlak para salafus saleh ini diantaranya banyak mengambil pelajaran, banyak menangis ketika melihat jenazah, melihat kematian. Jadi kalau ada jenazah yang diusung atau kita mendengar jenazah tetangga kita melihat jenazah yang sedang diusung, hendaknya kita merasa apa? Mengambil pelajaran bahwa kita nanti akan seperti itu, kita akan mati. Itu pelajarannya para akhlak salafus saleh. Mereka mengambil pelajaran ketika ada kematian, mereka mengambil pelajaran dan banyak menangis akan hal kematian. Karena kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa kita pasti akan mati dan kita akan berjumpa dengan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa thumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pasti kita akan mati. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mengambil pelajaran pada saat kita mengingat kematian, melihat jenazah diusung. Dan itu bagian daripada akhlak salafus saleh. Mengingat kematian. Tadhakkarul mauta wa sakaratihi wa su'al khatimah hatta tuzalzala qulubuhum. Dan juga banyak menangis ketika melihat seseorang dalam keadaan sakaratul maut, yang sakitnya, yang pedihnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan seperti sabetan pedang yang sangat tajam. Itu sakaratul maut. Setiap kematian pasti akan memiliki sakaratul maut. Dan kita berlindung kepada Allah dari mati yang su'ul khatimah, yaitu mati dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan berbuat dosa. Kita berlindung akan hal ini. Dan kita mengambil pelajaran-pelajaran pada saat kita melihat ada orang yang mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan bermaksiat. Kita mengambil banyak pelajaran dari hal tersebut agar kita tidak mati di atas dosa dan maksiat, dan kita menginginkan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Dan ini akhlak para salafus saleh. Mereka senantiasa banyak menangis. Dia banyak berzikir kepada Allah pada saat mereka melihat kematian, melihat jenazah. Mereka banyak mempersiapkan diri dengan amalan saleh dan juga banyak berzikir untuk senantiasa menemani dirinya di alam kubur dan juga di akhirat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa min akhlaqis salafus salih
bagian daripada akhlak salafus salih yang kelima, yang al-mu'alif menyebutkan ziyadatun fit tawadu', bertambah tawaduknya kalau misalkan dia bertambah ilmu, dia senantiasa menambah dari tawadu'. Kullama taraqqa ahaduhum fi darajatil qurbi min Allah tabaraka wa ta'ala, pada saat dia mulai banyak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaknya dia tawadu', merendah diri. Karena mendekatkan diri kepada Allah itu bagian daripada karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi pada saat orang-orang yang dilalaikan dari dekat dengan Allah, jauh daripada sunnah, Allah tidak memberikan karunia nikmat kepada mereka. Dan orang-orang yang senantiasa hatinya ditunjukkan dekat kepada, yaitu syariat Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi SAW dengan mengamalkan sunnahnya, itu karunia dari Allah. Betapa banyak kaum muslimin, kalau Allah tidak memberikan karunia-Nya kepada dirinya, niscaya dia tidak bisa mengamalkan syariat Allah. Dia tidak mengamalkan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Kita tahu banyak kaum muslimin yang rumah mereka di samping masjid. Bahkan ada orang yang tidur di dalam masjid, bekerja di dalam masjid. Pada saat dikumandangkan, yaitu azan untuk ditegakkan salat yang 5 waktu, tidak sedikit orang tersebut tidak mengamalkan syariat Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Disebabkan karena apa? Karena hatinya tidak Allah berikan karunia. Namun jamaah sekalian, para sahabat Nabi SAW yang mereka tinggal di pegunungan, mereka rela turun gunung demi untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Karena hati mereka ini mendapatkan karunia dari Allah, mudah untuk mengamalkan syariat Allah, mudah untuk mengamalkan sunnah, karena itu memang Allah berikan karunia kepadanya. Jadi pada saat mulai kita dekat dengan syariat Allah, mulai kita banyak mengamalkan sunnah, ingat tawadu, merendah diri, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Namun kita tidak boleh berbangga diri, ujub, dengan banyak kita melakukan amalan-amalan yang diperintahkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Tetap kita merendah diri. Maka niscaya orang yang tawadu', merendah diri, Allah akan mengangkat derajatnya. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, yang beliau katakan, wa ma tawadu' ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah orang yang merendahkan dirinya, tawadu', merendah diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala, illa rafa'ahu Allah jalla wa ala, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merendah diri padahal dia sudah banyak ilmunya. Dia merendah diri padahal dia orang yang pintar, banyak beramal saleh, dekat dengan Allah, senantiasa syariat tidak dia tinggalkan, sunnah yang kecil pun dia amalkan, tapi tetap merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tawadu di hadapan manusia. Maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min akhlaqi salafus salih, dan ini bagian daripada akhlak para salaf. Bertambah ilmu, bertambah kedekatan dirinya kepada Allah, senantiasa dia tetap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, wa min akhlaqi salafus salih, bagian daripada akhlak salafus salih yang keenam, kasratut taubah,
banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita kembali kepada Allah, banyak bertaubat. Wal istighfar lailan wa naharan, dan banyak kita beristighfar baik pada malam hari dan juga siang hari. Banyak beristighfar dari banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kerana jamaah sekalian, kita tidak maksum. Kita tidak terbebas dari kesalahan. Kita tidak terbebas dari dosa dan maksiat. Maka niscaya kita akan melakukan dosa dan maksiat. Maka sebaik-baik orang tersebut, orang yang melakukan dosa dan maksiat, dia taubat kepada Allah dan banyak mengucapkan istighfar. Kita tahu kekasih kita Nabi SAW pernah dihitung oleh sahabatnya, istighfar dalam sehari itu 100 kali. Di riwayat yang lain 70 kali. Yang Rasulullah SAW mengucapkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Rasulullah SAW saja beristighfar sehari 100. Kemudian di riwayat yang lain 70. Dan kita hendaknya banyak kasratut taubah wal istighfar, banyak taubat dan juga banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana banyak yang kita lalaikan dari kita melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yastaghfiruna min naqsihim fima wa muraqabatullahu ta'ala fiha, dan kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang yang merasa diri diawasi oleh Allah, maka niscaya dia akan menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kita lakukan jamaah sekalian, di kerumunan kaum muslimin, berkumpul kaum muslimin, maka kita akan menjaga dari kemaksiatan kita, dari dosa yang kita lakukan. Tidak mungkin seseorang berkumpul bersama kaum muslimin dia menampakkan perbuatan maksiatnya, perbuatan dosa dan maksiatnya, maka tidaklah mungkin. Ada seorang ikhwah yang dia berani bermaksiat di tengah-tengah majlis, maka tidaklah mungkin. Dia akan menjaga dari maksiatnya. Apa yang dia lakukan bertentangan dengan syariat, dia akan jaga. Namun pada saat bersendirian antara dirinya dengan Allah, maka apa yang dilakukan Allah pasti akan mengawasi dan Allah akan melihatnya. Itu akhlak seorang salafus saleh. Pada saat bersendirian dia hendaknya merasa diri apa? Diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menjawab itu semua diri kita jamaah. Pada saat kita bersendirian dengan gadget kita, dengan sibuk dengan HP kita, maka hanya Allah yang mengetahuinya. Istri kita tidak mengetahuinya, anak kita tidak mengetahuinya, teman kita tidak mengetahuinya. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala maha melihat, maha mengawasi dari hamba-hambanya apa yang dilakukannya. Merasa diri diawasi. Pada saat kita merasa diri diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya kita akan menjauhkan dosa dan maksiat. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat, senantiasa mengawasi hambanya yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Jangan sampai kita bisa menyembunyikan keburukan, bisa menyembunyikan dosa dan maksiat di hadapan kaum muslimin, tapi tidak bisa menyembunyikan dosa dan maksiat di hadapan Allah pada saat dia bersendirian. Dan ini bagian daripada akhlak salafus saleh jamaah sekalian. Yang kemudian akhlak salafus saleh yang lain, wa adamu ujub bi syai'in min amalihim. Tidak ujub, berbangga diri dengan amalan-amalan yang dilakukannya. Karena amalan kita ini, yang kita lakukan ini masih sedikit. Yang belum tentu amalan tersebut diterima Allah. Maka jangan berbangga diri dengan kita pernah melakukan suatu amalan yang mulia. Misalkan kita pernah melakukan amalan, yaitu pergi haji, umrah, atau amalan-amalan yang mulia yang pernah dia lakukan. Jangan bangga diri, jangan ujub. Bisa jadi amalan tersebut Allah tidak terima.
karena sebab amalan tersebut mungkin ada disisipi dengan riya, ingin dilihat oleh manusia, atau mungkin amalan tersebut ada di dalamnya sum'ah, ingin didengar oleh manusia. Entah amalan tersebut adalah yang dia lakukan ujub, bangga diri dengan amalannya. Mungkin saja amalan yang dia lakukan, sehebat apapun amalannya, semulia-mulianya amalan apapun yang dia lakukan, kalau dia ujub, dia riya, dia sum'ah, maka Allah tidak akan menerima amalan tersebut. Maka kita harus menghindari yang namanya ujub, bangga diri. Dan ini bagian daripada akhlak salafus saleh. Wa qarahituhum lisyuhrah. Dan juga jamaah sekalian, para akhlak salafus saleh, mereka tidak suka dengan ketenaran. Banyak orang yang ingin tampil, ingin dikatakan sebagai orang yang terkenal. Tapi akhlak salafus saleh, mereka tidak mau terkenal. Karena biasanya orang kalau sudah terkenal banyak godaannya. Banyak godaannya. Namun para sahabat, mereka tidak ingin dikenal orang. Tapi ketika mereka tidak ingin dikenal, tidak ingin tenar, tapi dia terkenal, yaitu di atas langit, yang para malaikat mengetahui si fulan adalah hamba Allah yang taat, yang mengikuti sunnah, terkenal di kalangan para malaikat, tapi tidak terkenal di kalangan manusia, maka tidak mengapa. Dan ini akhlak para salafus saleh, tidak mau tenar, tidak mau dikatakan sebagai orang yang terkenal. Maka niscaya orang-orang yang merasa dirinya ingin terkenal, maka disitulah ada amalan-amalan yang dia lakukan karena memang ingin amalan tersebut dipuji oleh manusia. Pada saat mereka sudah terkenal, kemudian orang-orang yang sudah mulai tidak mau lagi menyapanya, tidak mau lagi yang mengunjunginya, maka niscaya dia akan meredut iman mereka, ketaatan mereka kepada Allah, karena mereka senantiasa beramal karena ingin ketenaran. Kita harus jauhkan ini. Bahkan kita melihat diri kita, jamaah sekalian, bal yarana naqsa wal qusura fi ta'atihim fadlan an sayyiatihim. Melihat diri banyak dari lalai dalam ketaatan kepada Allah, dan juga banyak melakukan dari keburukan maksiat. Maka senantiasa kita harus melihat amalan kita. Apakah amalan kita ini baik atau amalan kita buruk? Maka hendaknya kita harus senantiasa dekat kepada Allah dengan mengamalkan amalan-amalan yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Jangan sampai kita terlalaikan dari amalan-amalan tersebut. Wa min akhlaqis salafus salih, bagian daripada akhlak salaf yang lain, yang ketujuh, syiddatu tadqiqim fit taqwa. Ini mengamalkan dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita merealisasikan, mengamalkan takwa kepada Allah? Di antaranya para ulama mengatakan bahawa takwa kepada Allah itu dengan kita menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Makanya wasiat takwa ini pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat, jadi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada beliau, ittaqillah haitsu ma kuntah. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Terkadang kita bisa takwa di dalam masjid, kita bisa takwa bermajlis, namun pada saat kita di luar, maka kita tidak bisa bertakwa kepada Allah. Bagi orang yang di luar, dia senantiasa bermaksiat kepada Allah. Di jalan dia bermaksiat, di kantor dia juga bermaksiat, bahkan dia meninggalkan dari perintah Allah, salat yang 5 waktu. Maka kita mengamalkan takwa bukan hanya di dalam masjid, bukan pada saat kita bermajlis,
kita bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Di rumah kita harus hadirkan takwa. Di luar, di jalan, di kantor, semuanya kita hadirkan takwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Dan bahkan wasiat para rasul yang mereka berwasiat takwa, di antaranya mereka perintahkan u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada kaum muslimin mereka sanggup beribadah kepada Allah namun dia tidak sanggup untuk menghadirkan takwa kepada Allah. Takwa dalam artian ini secara bahasa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dia sanggup bisa beribadah kepada Allah, menyembah di hadapan Allah, tidak berbuat syirik, namun dia tidak sanggup untuk menghadirkan takwa itu kepada Allah. Maka mengamalkan takwa dengan kita menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Ini bagian daripada akhlak salafus saleh, yang pada saat dia mengamalkan takwa kepada Allah, dengan mengamalkan di mana saja dia takwa dan juga tidak meninggalkan perintah apa yang telah diperintahkan di dalam syariat. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di antara akhlak salaf yang lain, mereka syiddatu khawfihim minal khatimah sayyi'ah. Yang kedelapan, sangat takut terhadap su'ul khatimah. Wa adamu ghafalatihim an dzikrillahi jalla wa ala, yang dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita takut kepada su'ul khatimah, maka jangan lalai dari zikir kepada Allah. Dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah, maka niscaya kita akan mati dengan husnul khatimah. Berzikir dimanapun kita berada. Berzikir, mengingat Allah, salah satu akan menenangkan jiwa. Dan juga akhlak para salafus saleh, wa hawanud dunya indahum, perkara dunia itu merasa hina di matanya. Wa syiddatu rafdhihim laha, ketika dunia di mata para salafus saleh ini ada sesuatu yang dihinakan. Dunia hina bagi kita. Tentunya pernah kita mengingat sabda Nabi SAW, ketika hinanya dunia diibaratkan seperti anak bangkai kambing yang lagi cacat. Yang Rasulullah SAW pernah berjalan bersama para sahabat melewati satu pasar, lalu mendapati ada seekor anak kambing yang cacat, yang lalu Rasulullah mengangkat dan mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau beli anak kambing ini? Maka sontak para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seandainya anak kambing itu diberikan kepada kami, kami tidak mau. Kenapa? Karena anak kambing tersebut yang pertama adalah sudah menjadi bangkai, yang kedua cacat pula. Maka seandainya diberikan kepada kami, kami tidak mau. Maka Rasul SAW seperti inilah dunia, lebih hina daripada anak, yakni bangkai kambing ini yang lagi cacat. Jadi menganggap hina dunia itu, bukan malah kita hubud dunia, cinta kepada dunia. Mereka cinta kepada dunia hingga akhirnya mereka meninggalkan dari perkara akhirat. Yang kita diperintahkan tidak boleh meninggalkan dunia. Iya, kita tidak seperti orang-orang sufi yang mereka meninggalkan dunia, kerja mereka adalah berzikir, beramal saleh, tapi tidak mau dia mengambil dunia. Kita diperintahkan untuk mengambil dunia, namun jangan sampai kita hubud dunia, jangan sampai kita terlalaikan dengan dunia dan kita meninggalkan perkara akhirat. Kalau kita sudah cinta dunia, maka disitulah pangkal dosa dan maksiat. Itu akan bermunculan. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh
Al-Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbud dunya ra'si kulli khati'atin." Mencintai dunia, ini hubbud dunia, berlebihan di dalam dunia, maka disitulah pangkal dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau dia sudah cinta kepada hartanya, dia cinta kepada pekerjaannya, dia cinta kepada urusan dunianya, hingga akhirnya mereka disitulah muncul dosa dan maksiat, hingga akhirnya mereka meninggalkan perkara-perkara akhirat. Kalau kita sudah cinta dunia, maka anggaplah dunia itu sebagai paling hina, lebih hina daripada anak kambing yang lagi cacat dan juga menjadi bangkai. Hinanya mereka dihinakan oleh para salafus saleh, oleh para sahabat. Dan bahkan di dalam sebuah hadis yang Nabi SAW mengkisahkan tentang dunia, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, "Wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'hu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji'." Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, melainkan seperti seseorang di antara kalian memasukkan jarinya ke dalam lautan. Dia mencelupkan jarinya di tengah-tengah lautan. Maka kata Nabi SAW, "Falyanzur." Perhatikanlah, bima tarji', apa yang engkau celupkan jarinya di tengah-tengah lautan, kemudian diangkat kembali, lihat apa yang dibawa oleh jari tersebut, apa yang tersisa dari jari tersebut. Itulah dunia. Ibarat akhirat itu adalah sebuah lautan, yang mana kita meninggalkan dunia tidak mendapatkan sedikit pun. Karena dunia ini yang pasti kita akan meninggalkannya. Pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Sebagaimana tadi akhlak salafus saleh, bahwa dia meyakini dengan kematian. Dunia ini lambat laun kita akan meninggalkannya, mau tidak mau. Entah kita meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita. Artinya di sini kita harus meyakini bahwa kita akan meninggalkan dunia. Yang disebut di kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti kita akan mati, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Summa ilaina turja'un, kemudian kita akan kembali kepada Allah. Pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kita kumpulkan, apa yang kita miliki, maka niscaya mereka akan kita tinggalkan. Tapi ada yang kita bawa sampai akhirat, yaitu amalan saleh. Siapa yang mempersiapkan amalan saleh sebelum kematian, maka Allah janjikan dia surga. Janjikan surga. Jadi sebelum kematian, bagian daripada akhlak salafus saleh mengambil pelajaran. Mengingat kematian pada saat melihat jenazah diusung, kemudian melihat ada orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mengambil pelajaran agar senantiasa kita tidak mati seperti mereka, dan amalan kita diterima Allah, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan amalan saleh, dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Nah, jamaah sekalian, ini akhlak salafus saleh menghinakan dari perkara dunia. Jangan kita malah cinta kepada dunia dan mendahulukan dunia dan meninggalkan akhirat. Tidak meninggalkan dunia, kita mengambil dunia kerana dengan sebab kita mengambil dunia kerana memang untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Kita ambil dunia, namun jangan sampai kita meninggalkan akhirat. Itu akhlak dari para salafus saleh, para sahabat. Mereka tidak hubud dunia. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang kesembilan, bagian daripada akhlak salafus saleh, la yardawna al-khata'a alladhi yamassu ad-din wa ahlahu bal yaruddunahu wa yaltamisuna al-'udhra liman qala bih. Yang kesembilan ini,
tidak ridho kalau ada kesalahan terjadi di dalam agama, atau orang yang melakukan kesalahan tersebut dia di atas beragama Islam, dan bahkan mereka orang yang melakukan kesalahan mereka mengatakan wa in kana mimman yu'tadaru lah. Mereka berargumen apa? Mengatakan selama masih dalam koridor syariat maka tidak mengapa. Hendaknya kita apa? Tidak ridho apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ternyata mereka salah di dalam melakukan amalan syariat. Sebagaimana ada orang-orang yang menggunakan akal mereka, yaitu dengan melakukan syariat tapi diungguli dengan akal mereka, yang mereka mengatakan selama itu masih ada syariatnya, atau mereka akan merasa diri selama ini masih ada khilaf di kalangan perbedaan para ulama, mereka tetap melakukan kesalahan tersebut dan kita tidak ridho. Syariat yang dilakukan mereka ini menyelisih daripada syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kasratu satrihim li ikhwanihim muslimin, dan juga hendaknya jamaah sekalian banyak menutupi aib saudara sesama kaum muslimin. Jadi aib kaum muslimin kita tutupi. Jangan malah senang menampakkan aib seseorang, dan juga apalagi orang tersebut adalah bagian daripada kaum muslimin. Maka akhlak para salaf, mereka menutupi aib dari kaum muslimin. Kita melihat aibnya saudara kita, maka jangan kita umbar aibnya. Itu bagian daripada akhlak. Kita tutupi akhlaknya. Karena siapa yang ketika dia menutupi aib saudaranya sama muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang dia menutupi aibnya seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kita mungkin banyak aibnya yang antum belum tahu aib sesama kita. Kalau Allah buka aib kita banyak, tapi kenapa Allah tutupi aib kita? Karena itulah kita sering menutupi aib saudara kita, hingga akhirnya Allah menutupi aib kita. Kalau Allah membuka aib kita begitu banyak sekali, namun Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib kita karena memang kita sering menutupi aib saudara kita, menolong saudara kita, tidak membuka aib di hadapan orang lain, menutupi, bersungguh-sungguh untuk menutupi aib saudaranya. Ingatlah bahwa ketika kita menutupi aib saudara kita, Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat pun akan ditutupi. Yang bisa jadi ketika kita dihisap oleh Allah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya dan tidak mengazabnya, tidak menghisapnya, karena memang kita sering menutupi aib saudara kita di dunia. Ini balasan bagi mereka. Dan akhlak seorang muslim itu seperti itu. Bukan malah dia menyebarkan aibnya, bukan menyebarkan dari kesalahannya, keburukannya. Adapun kalau orang-orang yang menyelisih daripada syariat, ini bukan kita sedang membuka aibnya, sedang membuka dari kesesatannya, keburukannya dari ketika dia beramal, melakukan syariat. Itu bukan bagian daripada membuka aibnya. Tidak. Maka orang-orang yang senantiasa tidak mempedulikan aib saudaranya, kehormatannya, dia meninggalkan itu, maka niscaya dia bukan bagian daripada akhlaknya para salafus saleh, para sahabat. Yang para sahabat mereka ditarbiyah, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutupi aib saudaranya, menutupi dari aib dari orang lain. Jangan sampai kita buka, kita bongkar di hadapan orang lain, dan bahkan bisa jadi mereka ini memusuhi kaum muslimin yang lain hingga akhirnya mereka menjadi tukang fitnah, mengadu domba. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la yadkhulul jannah qattatun, tidak akan pernah masuk surga bagi orang yang tukang fitnah, mengadu domba.
La yadkhulul jannat nammamun. Orang yang mengadu domba itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan sediakan surga untuknya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga orang yang mengadu domba, orang yang tukang fitnah. Dan ini bukan bagian daripada akhlak salafus saleh, bukan bagian daripada akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir kita mengambil min akhlaki salafus saleh yang ke-10, di antaranya saddu babil ghibah. Kita menutup dari pintu ghibah. Wa yahfazuna alsinatahum minha, menjaga lisan ini dari untuk melakukan ghibah, li alla yusbiha majlisuhum majlisa ismin. Ketika kita sedang duduk-duduk kemudian kita membicarakan orang lain, ghibah, maka majelis tersebut adalah majelis yang penuh dengan dosa dan maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar kita menjauhi daripada ghibah. Bahkan siapa yang menggibahi saudaranya seolah-olah dia telah memakan bangkai dari saudaranya. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Hujurat pada ayat ke-12, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah kalian apabila kalian memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai? Maka tentunya kita merasa jijik untuk makan dari daging bangkai saudara kita. Seperti itulah ghibah. Kalau kita menggibahi seseorang, maka seolah-olah kita telah makan daging bangkai dari saudara kita. Nah, jamaah sekalian, akhlak para salafus saleh, kita menjauhkan dari yang namanya ghibah, yang dari namanya kita mengadu domba, menjauhkan dari perkara-perkara yang membuat perselisihan di antara kaum muslimin, dan kita meninggalkan segala bentuk majlis yang di dalamnya ada ghibah, duduk-duduk bersama kaum muslimin, bersama saudara-saudara kita, namun kita meninggalkan, menjauhkan dari perkara ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai 10 terlebih dahulu dari akhlak ya para salafus saleh, para sahabat tabi'in wa tabi'ut wa tabi'in. Mereka berakhlak, bagaimana mereka menyikapi akhlak mereka dari yang pertama sampai ke 10. InsyaAllah selebihnya kita akan membahas pada pekan yang akan datang. Mungkin dari antum sekalian ada soal, pertanyaan, kami persilakan. Fariyatafadhal. Nah.